Ada lebih dari 34.000 Starbucks di 80 negara. Salah satunya berada di Cina. Starbucks mengoperasikan lebih dari 6.000 toko di lebih dari 230 kota di wilayah Cina. Itu menjadikan Cina sebagai pasar terbesar kedua setelah Amerika. Hal itu sangat mengejutkan. Starbucks dapat berkembang pesat di Cina. Toko buka setiap 9 jam dan perusahaan berencana untuk meningkatkan jumlah toko di wilayah ini menjadi 9.000 toko pada tahun 2025. Mereka telah melakukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh sedikit perusahaan dari luar Cina. Jadi bagaimana caranya raksasa kopi yang berbasis di Seattle, Amerika menemukan kesuksesan besar di negara yang terkenal dengan kecintaannya pada teh? Pada Januari tahun 1999 Starbucks masuk ke daratan Cina dengan membuka toko pertamanya di China World Trade Center di Beijing. Howard Schultz memiliki sebuah ide. Ia mengatakan, ayo bawa Starbucks ke Cina, dan semua orang di sekitarnya bilang kamu gila, itu ide yang mengerikan. Tak ada orang di Cina yang minum kopi. Perusahaan tidak berfokus pada kopi saat pertama kali dibuka. Awalnya mereka mengatakan bahwa orang China tidak akan jatuh cinta dengan kopi sehingga mereka menambah berbagai macam minuman teh. Kemudian mereka melakukan langkah lebih lanjut dan benar-benar mulai menawarkan teh Cina. Starbucks masuk ke pasar Cina melalui perjanjian lisensi dengan Meida Coffee Beijing, sebuah perusahaan distribusi grosir yang memasok biji kopi ke hotel dan restoran. Selama beberapa tahun kemudian jaringan bisnis kopi beroperasi di Cina melalui kombinasi bisnis berlisensi dan kemitraan usaha patungan. Bagian dari strategi perusahaan adalah menjalin hubungan yang sangat kuat dengan pejabat pemerintah Cina. Pada tahun 2014 merek tersebut membangun Starbucks Reserve pertamanya setelah strategi pertumbuhan yang sukses. Starbucks secara cepat membuka toko baru di Cina setiap 15 jam pada tahun 2017. The Coffee Giant membeli kemitraan usaha patungan dengan harga $1,3 miliar. Cina adalah satu-satunya pasar di mana 100% toko dimiliki dan dioperasikan oleh Starbucks dibandingkan dengan 59% di Amerika Utara. Pada tahun 2017 perusahaan memulai debutnya dengan apa yang disebutnya sebagai pengalaman kopi yang sepenuhnya IMMERSIVE pertama di Asia. Pada tahun 2019 Starbucks mengumumkan kemitraan dengan Nestle untuk menghadirkan opsi rumahan bagi konsumen China. Hingga saat ini Starbucks telah memiliki lebih dari 6.000 toko di Cina. China menghasilkan lebih dari 15% pendapatan bersih dari Starbucks dan sebagian besar segmen internasionalnya berada di sana. Starbucks sengaja menciptakan strategi pertumbuhan yang mengasimilasi rantai kopi dengan mulus ke dalam budaya Tiongkok. Untuk memastikan kelancaran transisi ke Cina, perusahaan berkolaborasi dengan mitra dan bisnis lokal. Perusahaan juga mengembangkan rantai pasokan domestiknya sendiri dan berencana untuk melatih lebih dari 50.000 petani pada akhir tahun 2023. Mengadopsi teknologi lokal dan membangunnya sendiri telah menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan perusahaan. 90% dari 7 juta anggota loyalitasnya terlibat secara aktif melalui aplikasi Starbucks untuk pemesanan mobile. China memimpin portofolio global Starbucks dalam hal pembayaran digital dengan 80% pembayaran tanpa uang tunai. Starbucks memiliki sekitar 1.700 anggota reward per lokasi di Amerika Serikat, dibandingkan dengan 3.300 anggota reward per lokasi di Cina. Raksasa kopi Amerika tersebut juga bermitra dengan Alibaba untuk membawa teknologi baru ke tokonya, dari pengenalan wajah di toko hingga layanan pengiriman yang hanya dalam 15 menit. Starbucks bekerja dengan mitra lokal untuk memodifikasi menunya guna menyesuaikan dengan teh lokal. Target konsumen perusahaan adalah kelas menengah ke atas Cina yang meningkat dan penduduk muda yang kekinian. Toko-toko tersebut berlokasi strategis di kawasan bisnis pusat perkotaan dan tempat wisata. Starbucks menghadapi kritik terus-menerus atas mahalnya harga item menunya di Cina, meskipun negara tersebut memiliki PDB per kapita yang lebih rendah. Starbucks beradaptasi dengan budaya Cina dengan berfokus pada nilai-nilai kuat negara tersebut ketika datang ke komunitas keluarga.
Sejak 2012, Starbucks telah menyelenggarakan kegiatan keluarga mitra tahunan di mana karyawan dan orang tua mereka bisa belajar bersama tentang perusahaan dan masa depannya di Cina. Dan pada tahun 2017, Starbucks mengumumkan peluncuran program China Parent Care yang saat ini memberikan rencana asuransi untuk orang tua karyawannya. Toko Starbucks China dirancang untuk sesuai dengan arsitektur tradisional Cina dan memiliki tata letak terbuka untuk menyambut orang yang lebih banyak. Ruangan dibuat cenderung jauh lebih besar daripada di Amerika. Harga Starbucks jauh lebih tinggi di China dibandingkan dengan belahan dunia lain karena ia memilih lokasi kelas atas untuk gerainya termasuk mal mewah dan menara perkantoran serta karena merek asing khususnya makanan dan minuman dianggap premium. Starbucks memastikan dari negara mana produknya diimpor. Baru-baru ini penjualan Starbucks anjlok di pasar Cina karena pembatasan COVID-19 yang ketat di negara itu. Lockdown terkait pandemi menyebabkan penjualan Starbucks yang sama di Cina menurun masing-masing 44% dan 16% pada kuartal ketiga dan keempat pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Didorong oleh meningkatnya ketegangan AS dan China, lockdown dan inflasi pendapatan operasional Starbucks turun 42% pada kuartal keempat tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejak memasuki negara China, Starbucks telah memiliki pangsa besar pasar kopi di China senilai lebih dari 11 miliar dolar pada tahun 2020. Perusahaan menguasai 36,4% pasar kedai teh dan kopi, tetapi pada tahun 2020 Starbucks menghadapi persaingan baru dari STARTUP Kopi China bernama LUCKIN Coffee. Perusahaan dengan cepat menjadi pemasok kopi terbesar kedua di China setelah Starbucks. Tetapi pada tahun 2020 LUCKIN Coffee mengumumkan kebangkrutan di neracanya. Perusahaan mengarang lebih dari 300 juta dolar dalam penjualan. LUCKIN Coffee didenda 180 juta dolar oleh Securities and Exchange Commission dan terpaksa menghapus daftar dari NASDAQ. Menurut para ahli, ancaman terbesar bagi Starbucks di Cina saat ini adalah perusahaan minuman bernama Haitea. Terlepas dari pembatasan COVID dan persaingan yang meningkat, analis yakin bahwa Starbucks akan menjadi yang teratas. Starbucks berencana untuk meningkatkan jumlah toko di wilayah tersebut sebesar 50% menjadi 9.000 toko pada tahun 2025. Dengan kata lain, raksasa kopi tersebut diharapkan membuka kedai baru setiap 9 jam sekali selama 3 tahun ke depan. Mereka juga berencana untuk menggandakan penjualannya dan melipat gandakan pendapatan operasionalnya untuk memulihkan pertumbuhan ekspansi di omnichannel, layanan pesan dari rumah dan layanan kopi saat bepergian. Starbucks China bertaruh besar pada layanan digital. Mereka menginvestasikan 220 juta dolar dalam meluncurkan layanan digital dan pusat inovasi teknologi di negara tersebut guna memajukan digitalisasi operasi toko. Untuk menggantikan CEO sementara Howard Schultz pada tahun 2023, Starbucks memilih Laxmannarasimhan, seorang veteran perusahaan multinasional dengan pengalaman di Cina.